Selamat malam Bapak Ibu yang berada di gereja maupun yang berada di rumah. Mari kami sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai akan ibadah keluarga pada malam hari ini. Ajakan beribadah. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita nyanyi bersama Gita Baptis 156 bait pertama, nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus memberikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, kaulah surya rahmat, kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, sertakan, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang mengikuti ibadah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ke-6 secara berbalasan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat, mari kita menyanyi bersama Gita Baptis 61 bait pertama dan ketiga, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu.
Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 40 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Untuk itu saya mengajak kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami rindu pada saat ini, ya Tuhan, Engkau mengajar kami tentang kehendak-Mu bagi kami umat-Mu teristimewa melalui firman Tuhan yang kami baca dari Alkitab pada saat ini. Sehingga hidup kami yang akan kami jalani saat ini dan selanjutnya senantiasa memancarkan kehendak Tuhan dan memuliakan akan nama Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, agar kami beroleh hikmat-Mu, baik hamba-Mu yang Tuhan utus untuk memberitakan akan sabda-Mu, maupun seluruh umat Tuhan yang mengambil bahagian di dalam mendengar merenungkannya, sehingga kami boleh dimampukan untuk dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, mari kita berdiri untuk bersama-sama. Bagi jemaat silakan untuk membuka bahagian bacaan Alkitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai dengan ayat 11 yang menyatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian batas pembacaan Alkitab pada saat ini. Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat
berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita semua boleh dipersatukan pada malam hari ini, dan saya percaya kita semua berada dalam kondisi yang baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kurang lebih 7 bulan sejak bulan Maret yang lalu kita sudah berada dalam gumul dan juang di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tidak dapat dipungkiri, sebagai manusia, kalau di tengah kondisi yang boleh dikatakan tidak singkat ini, kepenatan, kejenuhan, bahkan kekecewaan dialami oleh sebagian umat, termasuk juga tentunya saudara dan saya. Nah, ini bisa kita lihat dari situasi atau perilaku umat, bahkan masyarakat secara umum yang belakangan hari-hari ini sudah tidak memperlihatkan sikap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol, khususnya di tempat-tempat keramaian, tidak lagi menjaga jarak. Bahkan ada yang sudah tidak lagi menghiraukan untuk memakai masker dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bisa dibayangkan bagaimana kondisi kejenuhan, kepenatan, bahkan kekecewaan yang juga dialami oleh bangsa Israel saat mereka berada di tempat pembuangan Babel. Dengan rentang waktu yang sangat panjang, bukan 7 bulan atau lebih seperti yang kita alami saat ini, bukan juga 7 tahun dengan rentang waktu yang lebih panjang, tetapi mereka berada di tempat pembuangan Babel itu selama 70 tahun. Nah, mirisnya di tengah kondisi tersebut, saudara-saudara, mereka justru mempertanyakan di mana Allah. Bagaimana dengan Allah? Terlebih mereka juga mempersalahkan Allah, seakan-akan penderitaan yang mereka alami Allah lah yang bertanggung jawab. Dan hal inilah yang membuat pengharapan mereka menjadi pudar. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi atau sikap umat Israel di tempat pembuangan ini bukan tidak mungkin juga menggambarkan sikap umat di zaman ini yang secara khusus, sebagaimana yang disampaikan tadi, tengah berada dalam pergumulan akibat pandemi COVID-19. Tidak sedikit umat mempertanyakan di mana Allah dan mengapa Allah membiarkan pandemi ini terus terjadi di tengah-tengah kehidupan umatnya. Hal ini secara tidak langsung juga kita terjebak mengklaim Allah sebagai penyebab bencana atau malapetaka ini, dan menjadikan Allah
sebagai penanggung jawab atas semua yang terjadi tanpa ada perenungan. Sejauh mana kita sudah mewujudkan apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi kita, khususnya juga terhadap alam ciptaannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tak heran kalau dalam situasi seperti ini tidak sedikit umat bukan semakin menemukan solusi atau jawaban, tetapi yang ada justru semakin terpuruk dalam keputusasaan. Itulah sebabnya dalam situasi seperti ini, sebagaimana umat Allah di tempat pembuangan Babel, firman Tuhan mengajak kita untuk menyimak apa yang mau Dia katakan untuk kita tidak terjebak di dalam sikap yang keliru untuk menghayati akan kehadiran dan hakikat Allah dalam situasi pergumulan yang kita alami. Yang pertama, saudara-saudara, sebagaimana yang disampaikan dalam teks atau ayat sebelumnya, perikop sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Allah menyampaikan kepada abdinya untuk menyerukan kepada umat Israel agar mereka tidak larut dalam keputusasaan ataupun keterpurukan. Allah mau mengingatkan kepada umatnya bahwa sesungguhnya sebagai manusia, mereka bahkan kita pada hakikatnya adalah rapuh, adalah fana. Dan atas pengendalian Tuhan di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kerapuhan, manusia bisa layu bahkan mati. Nah, dalam kerapuhan inilah saudara-saudara yang kekasih, dengan pengendalian dan kasih Tuhan yang menghembuskan nafasnya dengan rohnya yang kudus, maka sebagai manusia umat menjadi baru dan dimampukan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki seturut dengan firman-Nya. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara, bagian ini mau mengingatkan kepada umat dan kita sekalian, meskipun kita semua terbatas, kita rapuh, hal ini menunjukkan justru di tengah-tengah keterbatasan, kerapuhan, sesungguhnya hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada pihak manapun di dunia ini, termasuk pada dewa-dewa Baal di tempat pembuangan Babel, atau dewa atau berhala masa kini yang juga banyak disembah oleh umat di zaman modern ini, baik itu berupa materi, kesibukan dalam pekerjaan, ataupun hal-hal yang lainnya. Firman Tuhan bagian ini juga mengingatkan agar kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, agar kita juga tidak larut pada situasi atau pergumulan di masa pandemi ini. Karena semua itu pasti akan berujung dengan kekecewaan.
Nah, saudara-saudara yang kekasih, sebagai umat yang diperbaharui, firman Tuhan pada bagian ini sesungguhnya mau menegaskan bahwa Tuhan sudah menjadikan umat, bahkan kita sekalian, sebagai sekutunya. Karena itu sebagai sekutu Allah, Ia tidak akan pernah mengecewakan kita apapun situasi yang kita alami, termasuk dalam pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Itulah wujud dari kedaulatan Allah yang sudah memilih umatnya, memilih saudara dan saya sebagai sekutunya, sebagai umat pilihannya. Ia sudah bertindak sebagai gembala yang baik. Untuk itu pada bahagian kedua dalam penekanan firman Tuhan saat ini, sesungguhnya Tuhan menginginkan sebagai umat yang sudah diperbaharui dari tengah-tengah kerapuhan dan keterbatasan kita melalui Roh-Nya yang kudus, maka kita dapat merespon akan kasih penggembalaan Tuhan yang luar biasa dengan meneruskan akan misi penggembalaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan kata lain, di tengah-tengah pergumulan yang kita alami sampai pada saat ini dan seterusnya, bukan saatnya untuk kita mempersalahkan pihak manapun, terlebih mempersalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang mendatangkan kekecewaan untuk saudara dan saya. Sebaliknya, justru di tengah-tengah pergumulan, bahkan penderitaan yang kita alami, kita tetap mengimani bahwa Allah telah memilih kita sebagai sekutunya. Allah telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya lewat pembaharuan dan pemulihannya. Dan dalam penghayatan itu, Allah mau kita tidak menjadi lemah, apalagi terpuruk di tengah situasi pergumulan yang dialami. Sebagaimana yang diingatkan kepada bangsa Israel di tempat pembuangan Babel. Yang diinginkan adalah kita tetap bangkit, berjuang, mengingat akan panggilan pengutusan kita, menjadi saksinya. Dalam hal ini, menjadi pembawa kabar baik. Kabar baik tentang bagaimana Allah sudah menjadikan umatnya sebagai sekutunya yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan yang kedua, kabar baik untuk meneruskan dan melaksanakan misi penggembalaannya, yang dalam teks pembacaan kita sebagai gembala, Tuhan akan menghimpunkan umatnya dari situasi pergumulan yang dialami yang membuat kita tercerai-berai dengan segala bentuk pemahaman, dengan segala bentuk pergumulan yang dialami. Kita dihimpunkan dan disatukan untuk menghayati bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan umatnya. Sebagai gembala, Ia juga senantiasa memangku kita umatnya dan menuntun kita di jalannya. Sehingga dalam situasi seberat apapun, Tuhan akan membuat kita menjadi pemenang. Dan itulah yang
mau kita kabarkan kepada mereka yang saat ini bukan tidak mungkin dalam situasi yang dialami di tengah-tengah pandemi ini. Mereka berada dalam kelemahan, mungkin karena pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan hal-hal yang lain yang ditemukan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat dan gereja. Tuhan mengutus saudara dan saya untuk menjadi pembawa kabar baik, menjadi saluran berkat-Nya bagi semua orang yang ada di sekeliling kita, mulai dari dalam rumah, di tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, dan di mana saja kita berada. Amin. Saudara-saudara, merespon pemberitaan firman-Nya, kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 407. Tuhan Kau Gembala kami. Saudara-saudara, mari kita tunduk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini Engkau telah membawa kami menghayati kembali akan kehadiran dan karya Tuhan sebagai gembala yang baik di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup kami, khususnya di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan menganugerahkan hikmat-Mu agar kami tidak larut dalam berbagai pergumulan yang kami alami, tetapi kami akan mengingat bahwa Tuhan sudah memilih kami, memberdayakan kami untuk tetap berjuang, bangkit, melaksanakan misi penggembalaan-Mu, membawa kabar baik
baik itu melalui setiap tugas panggilan kami dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat, maupun melalui tanggung jawab kami menjadi saluran berkat Tuhan dalam ketaatan melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan protokol pandemi COVID-19. Kami tetap mengimani bahwa sesungguhnya semua yang kami alami ini akan berlalu seturut dengan waktu dan rancangan Tuhan di atas semua ketaatan, tanggung jawab, perjuangan, dan kesetiaan kami umat-Mu. Kami mau berdoa untuk segala upaya seluruh umat dan para pemimpin bangsa-bangsa, secara khusus di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bagi pemulihan dari situasi pandemi COVID-19 maupun dari berbagai pergumulan persoalan secara global maupun di tengah-tengah negeri kami. Karuniakan hikmat-Mu agar semua yang diupayakan dan diperjuangkan tidak menjadi sia-sia. Kami berdoa juga untuk situasi negeri ini yang saat ini Tuhan berada dalam suasana politik. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengaruniakan damai sejahtera-Mu, hikmat-Mu, sehingga semua yang dijalani lewat berbagai kegiatan politik untuk memilih pemimpin daerah di negeri kami ini dapat menghasilkan akan apa yang Tuhan rencanakan, kehadiran para pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang berada di mana-mana tempat, khususnya GPIB Jemaat Bahtera Kasih, dalam penata layanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dengan semua unsur yang ada bersama dengan segenap PHMJ, para pelayan, dan seluruh pihak yang terkait, termasuk tim gugus COVID yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu dan seluruh warga jemaat-Mu dengan panggilan masing-masing. Anugerahkan semangat dan sukacita kepada kami semua ya Tuhan, untuk boleh mengatasi bahkan melewati setiap tugas tanggung jawab meski kami masih harus diperhadapkan dengan situasi pandemi ini. Kami menyerahkan juga bagi saudara-saudara kami atau orang tua kami yang saat ini terbaring lemah karena usia lanjut ataupun karena sakit penyakit. Berilah kekuatan dan jamahan-Mu yang mendatangkan kesembuhan dan kekuatan bagi umat-Mu. Ke dalam tangan-Mu juga kami membawa setiap beban pergumulan keluarga jemaat-Mu, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 12. Berilah rahmat-Mu yang mendatangkan kekuatan untuk dapat tetap berjuang dan tetap bangkit, sehingga kami boleh dapat menikmati, khususnya setiap umat-Mu boleh menyaksikan
kehadiran dan jawaban Tuhan di tengah persoalan yang dihadapi. Bapa Sorgawi, ke dalam tangan-Mu kami juga membawa sukacita dan syukur setiap pribadi, bahkan keluarga jemaat-Mu, atas segala bentuk berkat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka, termasuk di dalamnya berkat ketambahan usia kelahiran maupun pernikahan. Rahmatilah mereka dengan sukacita ilahi, sehingga hidup mereka semakin menjadi berkat. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Nyanyian Gita Bakti 84 bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Dari hatiku
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi, sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami, dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah persembahan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Rabu, 11 November 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Santi Wangsir, pelayan liturgi Penatua Ishak Hutubesi, Diaken Ibu Erdasari Rantung Damantora, organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu Saudara Leo Manangka, produksi siaran oleh tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda via online. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 12 November 2020, waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. Pelayan firman Vikaris Nona Kristi Febianti Lekahena, pemandu lagu Pelkat Gerakan Pemuda, organis Pelkat Gerakan Pemuda. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat Gerakan Pemuda secara online pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Aprilius Pehopu, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 3 GPIB Jemaat Batra Kasih, dengan Saudari Ivona Agustin Endrayani, anggota GPIB Jemaat ATK Ambarawa. Pastoral akan dilaksanakan Jumat 20 November 2020 pukul 10 pagi. Diundang majelis jemaat di sektor pelayanan 3 serta orang tua dan saksi hadir dalam pastoral tersebut. Nikah akan dilaksanakan Sabtu 21 November jam 10 pagi. Organis Saudara Alvin Pamo, pemandu lagu Naftalia Tulaseket. 2. Bidang pelayanan dan kesaksian. Rekening untuk iuran diakonia duka berdasarkan hasil rapat PHMJ tanggal 22 Oktober 2020 tentang pembukaan rekening terpisah untuk iuran diakonia duka. Untuk maksud tersebut, maka pembayaran iuran diakonia duka dapat Bapak Ibu Saudara-saudari transfer melalui rekening khusus tersebut melalui Bank BRI nomor rekening 3813 01 024 839 534 atau dibawa langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih. Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 3. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Bahan-bahan material renovasi logo GPIB Jemaat Batra Kasih. Untuk itu dimohon partisipasi warga jemaat dalam renovasi logo GPIB
Jemaat Bahtera Kasih, dan bahan-bahan yang diperlukan antara lain cat Mowilex 1 warna biru 1 kaleng ukuran 2, liter nomor W1431. 2 warna putih 1 kaleng ukuran 2,5 liter nomor W1502. 3 warna merah 1 kaleng ukuran 2,5 liter nomor W0388. 4 warna coklat 1 kaleng ukuran 2,5 liter nomor W0554. 5 warna kuning 1 kaleng ukuran 2,5 liter nomor W0415. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kegiatan usaha dana panitia perayaan Natal 2020. Disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Bahtera Kasih bahwa panitia perayaan Natal tahun 2020 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar akan melaksanakan kegiatan pencarian dana melalui A. Basar penjualan bakso babi dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 15 November 2020 waktu pukul 10.30 sampai dengan selesai. Tempat GKP 2 lantai 1. Paket menu sebagai berikut: bakso babi plus buras plus air mineral botol, harga paket menu Rp35.000. 2. Basar Wendy's dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 28 November 2020 waktu pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Tempat Wendy's Mall Ratu Indah. 3. Amplop donatur. Dimohon partisipasi dan dukungan seluruh warga jemaat dalam mendukung usaha panitia tersebut di atas. Tuhan memberkati kita sekalian. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan dari Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makassar, 11 November 2020, pelaksanaan harian Majelis Jemaat, Ketua 5 Penatua Bapak Hendrik A. Sarumpait, Sekretaris Penatua Saudari Abartina Mual. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Mari kita semua berdiri dan ngangkat pujian Gita Bakti 260. Jangan takut, ku bersamamu.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.